Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Widya Cihyani dari kelas 3A reguler FK PGSD Untan dengan NIM F108121101. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hasil pengamatan saya pada kegiatan PLP1 di Sekolah Dasar 24 Pontianak Tenggara. Langsung saja ke videonya. Adapun berdasarkan pengamatan saya dan teman sekelompok saya, ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengamatan kultur sekolah. Kedua, pengamatan struktur organisasi dan tata kerja. Ketiga, pengamatan visi misi sekolah. Dan yang keempat, aspek kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pada pengamatan kultur sekolah, ada 9 aspek pengamatan yang akan saya bahas. Yang pertama itu kegiatan 3S Senyum Sapa Salam pada SD Negeri 24 Pontianak Tenggara. Nah, pada kegiatan 3S yaitu Senyum Salam Sapa di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara sudah terlaksana dengan baik nih. Kegiatan 3S ini sudah lama diterapkan mulai dari kepala sekolah, guru, dan staf sekolah yang ada di sana hingga siswanya. Pembiasaan kegiatan 3S ini harus dilakukan karena dapat membuat siswa hormat kepada gurunya. Dengan terbiasanya kegiatan ini dapat juga mengajarkan kepada siswa untuk selalu menghargai keberadaan orang lain di sekitarnya. Dari pengamatan langsung saya di SD ini, sudah terciptanya lingkungan yang nyaman dikarenakan ada interaksi yang baik antara pendidik dan peserta didik melalui pelaksanaan kegiatan 3S ini. Yang kedua yaitu pengkondisian awal belajar di Sekolah Dasar Negeri 24. Nah, pada kegiatan pengkondisian awal belajar sudah terlaksana dengan baik karena pengkondisian awal belajar tersebut dimulai dari berdoa bersama yang dipimpin oleh satu orang perwakilan kelas atau ketua kelas untuk selalu senantiasa mengingat Tuhan. Nah, ini juga bagus diterapkan. Setiap hari juga sebelum belajar, para guru dapat mengajak siswanya untuk bernyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Selain itu, ada pula kegiatan senam yang rutin dilakukan seminggu 2 kali, yaitu pada hari Rabu dan Jumat yang dimulai pada pukul 7 pagi. Nah, kegiatan senam ini dilakukan untuk menjaga kebugaran dan membangun semangat serta membuat siswa selalu senang di sekolah. Yang ketiga itu upacara bendera di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Nah, upacara ini dilaksanakan setiap hari Senin dan sebelum jam pembelajaran dimulai pada pukul 6.45 sampai 7.30. Dari hasil wawancara kami dengan guru SD tersebut, dikatakan bahwa petugas upacaranya dilakukan oleh kelas 4 dan kelas 5 secara bergilir. Di hari sebelumnya, siswa juga sudah dilatih oleh guru untuk mengetahui tata cara upacara bendera dengan baik. Setiap kelas juga dibagi 2 kelompok petugas upacara untuk menghindari jika ada kelompok yang berhalangan hadir di hari Senin. Nah, maka kelompok lain dapat menggantikannya. Hal ini dilakukan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan menumbuhkan rasa keberanian tiap anak. Yang keempat itu penggunaan seragam sekolah. Nah, penggunaan seragam sekolah di SD 24 Pontianak ini wajib dilakukan karena termasuk dalam peraturan sekolah. Dari hasil pengamatan saya pada hari Senin dan Selasa, anak-anak menggunakan seragam putih merah. Hari Rabu dan Kamis, baju batik sekolah dengan celana hitam. Sedangkan hari Jumat itu menggunakan baju pramuka. Nah, untuk baju olahraga disesuaikan dengan jadwal. Selain itu, bagi guru pada hari Senin dan Selasa menggunakan seragam Pemda. Hari Rabu, baju putih hitam. Hari Kamis, baju PGRI. Dan hari Jumat, baju olahraga atau baju batik nasional. Penggunaan seragam sekolah ini bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan sosial, teman-teman. Yang kelima, anjuran menjaga kebersihan di sekolah. Nah, anjuran menjaga kebersihan di Sekolah Dasar Negeri 24 itu sangat diperhatikan oleh guru sekolah ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap nyaman saat ditempati. Dari hasil pengamatan saya selama di sana, sekolah terlihat cukup bersih dan tidak ada sampah bertebaran di lantai selasar sekolah, serta adanya papan anjuran kebersihan di setiap sudut sekolah. Tempat sampah juga disediakan di setiap kelas untuk menjaga kebersihan. Selain itu, untuk anjuran menjaga kebersihan juga diterapkan di setiap kelas dengan menggunakan jadwal piket. Hal ini juga memupuk rasa tanggung jawab siswa akan tugasnya menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Untuk lingkungan seperti halaman depan dan belakang, mungkin sudah ada petugas kebersihan sekolah yang mengurusnya. Jadi, sekolah terlihat bersih dan rapi. Yang keenam, anjuran menjaga ketenangan. Nah, dari pengamatan saya rasa lingkungan di sekitar sekolah dinilai cukup tenang karena berada di dalam gang. Apabila ada kebisingan di luar, maka kelas yang lain menutup pintu untuk meminimalisirnya.
Bahkan, pada saat siswa di kelas lain melakukan aktivitas di luar, siswa lain yang berada di dalam kelas juga tetap fokus pada kegiatannya. Kecuali ada suara seperti musik yang cukup besar dari speaker, mungkin akan mengalihkan fokus belajar siswa. Nah, peran guru di sini untuk mengembalikan fokus siswa pada pembelajaran di dalam kelas. Yang ketujuh itu anjuran memanfaatkan waktu. Setiap siswa di Sekolah Dasar 24 Pontianak Tenggara dianjurkan untuk menerapkan kedisiplinan dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Dapat diambil contoh bahwa setiap siswa diharapkan untuk mengumpulkan tugas atau pekerjaan rumah tepat waktu, datang sekolah tepat waktu, dan masuk ke kelas tepat waktu setelah jam istirahat berakhir saat terdengar bunyi bel. Hal ini dilakukan untuk mengajarkan kepada siswa pentingnya memanfaatkan waktu, terutama untuk belajar. Selain itu, terdapat anjuran memanfaatkan waktu berupa poster di sekolah. Yang kedelapan, tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar di sekolah. Karena Sekolah Dasar Negeri 24 terdapat banyak pohon, tidak dekat jalan raya, dan pemukiman warga sekitar tidak padat, menurut saya itu juga cukup baik. Menurut saya, guru harus menerapkan metode yang sesuai pada tingkat kelas, baik kelas tinggi ataupun kelas rendah, agar anak merasa nyaman saat di kelas. Untuk di kelas rendah, dapat dimulai dengan mengajak anak bernyanyi untuk mengurangi bosannya anak di kelas. Sedangkan untuk kelas tinggi, dapat menyuruh anak membaca atau bercerita agar anak merasa tenang dan nyaman di kelas. Jika ada kelas yang ribut karena diskusi, diperbolehkan, kecuali ribut tak berdasar, maka guru wajib menertibkannya. Untuk pengantar jemput siswa, hanya diperbolehkan di depan pagar sekolah agar suasana sekolah lebih kondusif. Yang kesembilan, suasana menyenangkan di sekolah. Nah, saya rasa sangat menyenangkan suasana sekolah di SD 24 Pontianak Tenggara. Dari yang saya lihat di jam istirahat, anak-anak masih memainkan beberapa permainan tradisional di halaman sekolah, dan juga kebanyakan siswa menikmati makanannya di kantin sekolah dengan ceria. Selain itu, papan-papan berisikan kata-kata motivasi menyenangkan banyak juga dipajang di dinding sekolah. Fasilitas sarana dan prasarana juga lengkap mulai dari perpustakaan, UKS, dan kantin sekolah. Ada pula beberapa lukisan yang berada pada dinding lorong menuju UKS dan toilet sekolah untuk mengurangi rasa takut siswa kelas rendah yang melewatinya. Selanjutnya, pengamatan mengenai aspek struktur organisasi dan tata kerja di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Nah, ada 4 aspek pengamatan yang kami lakukan. Yang pertama, struktur organisasi di sekolah dasar dijabarkan sesuai jabatan secara rinci. Nah, namun tidak disertai oleh foto dari setiap orang yang menduduki jabatan. Struktur organisasi sekolah terletak hanya pada ruangan kepala sekolah saja. Papan struktur organisasi sekolah dan tata kerja cukup besar dan terpampang nyata saat kita memasuki ruangan kepala sekolah. Dapat dilihat. Nah, yang kedua, struktur organisasi sekolah di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara sudah sesuai jabatan yang berlaku saat ini. Terdapat jabatan struktur organisasi dan tata kerja yang sesuai dengan pengurus sekolah tahun 2022, mulai dari ketua komite dan kepala sekolah hingga siswa, yaitu anggota sekolah di Sekolah Dasar 24 Pontianak Tenggara. Yang ketiga, struktur organisasi di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara terurai rinci sampai pada seluruh siswa. Di dalam struktur tersebut, siswa dianggap sebagai anggota dari struktur organisasi sekolah. Saat di kelas, siswa juga membentuk struktur kelas sendiri. Yang keempat, struktur organisasi di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara juga memuat tata usaha atau tata kerja. Jabatan staf tata usaha dipegang oleh tenaga kependidikan di sekolah tersebut. Tata usaha juga dinilai penting karena memegang tugas dalam mengurus segala administrasi di sekolah. Selanjutnya yaitu pengamatan visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, ada 2 aspek pengamatan. Yang pertama itu bentuk fisik. Nah, bentuk fisik dari visi, misi, dan tujuan Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara ada, yaitu berupa papan. Papan visi, misi, dan tujuan sekolah cukup besar dan berwarna sehingga jelas dibaca oleh siapapun. Yang kedua itu ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat, yaitu di dinding selasar sekolah dan ruang kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Namun, letak papan visi misi yang ada di depan selasar itu tertutup oleh pohon cukup besar, jadi untuk yang membacanya akan terhalang. Yang terakhir, pengamatan aspek kokurikuler dan ekstrakurikuler.
Nah, ada 9 aspek pengamatan yang kami lakukan. Yang pertama, kegiatan kokurikuler di SD 24 dinilai kurang terprogram dengan baik. Kegiatan kokurikuler di SD 24 dinilai kurang terprogram dengan baik dikarenakan masa pandemi selama beberapa tahun dan menyebabkan terhentinya beberapa kegiatan di luar sekolah. Kegiatan kokurikuler di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara ini pada sebelum masa pandemi adalah pernah berkunjung ke Silva Camp Untan. Anak-anak diajak untuk melihat dan mengamati secara langsung bunga bangkai yang berada di sana. Dana kegiatan kokurikuler untuk karya wisata dialihkan untuk pembelian buku siswa karena K13 menuju kurikulum merdeka. Meski kegiatan kokurikuler di luar sekolah belum diadakan semenjak masa pandemi, namun ada kegiatan les tambahan. Saat ini sudah diwajibkan bagi anak kelas 6 yang mulai memasuki semester 2 untuk mengikuti les tambahan sepulang sekolah. Les tambahan ini dibimbing oleh setiap guru bidang studi dan tidak dipungut biaya dari setiap siswa. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler di SD tersebut juga kurang terprogram dengan baik. Kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara belum terlaksana secara maksimal karena beberapa kegiatan sempat terhenti saat masa pandemi. Saat ini, kegiatan ekstrakurikuler yang aktif dilaksanakan hanya pramuka dan paskibra. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang sempat terlaksana sebelum pandemi ialah musik atau seperti drum band, olahraga, TPA, tari, dan beberapa lomba seperti lomba mewarnai, bulu tangkis, FL2SN, dan lain-lain. Kegiatan paskibra juga diwajibkan kepada kelas 4 dan 5 yang dibagi menjadi 2 tim. Paskibra dilakukan secara bergilir untuk menjadi petugas upacara dan dilatih oleh guru. Hal ini dilakukan untuk mengajarkan keberanian dan rasa cinta tanah air pada setiap siswa. Begitu pula dengan kegiatan pramuka yang wajib diikuti pada setiap hari Sabtu. Yang ketiga, ada kegiatan kokurikuler namun bersifat opsional atau tidak semua kelas untuk yang mengikutinya. Untuk kegiatan seperti karya wisata sebelumnya sempat dilakukan seperti ke Silva Untan dan museum setahun sekali. Namun, karena selama pandemi sekolah dilaksanakan secara daring, maka kegiatan tersebut tidak dilakukan lagi hingga saat ini. Kegiatan kokurikuler yang saat ini aktif adalah les tambahan bagi kelas 6. Selain itu, bagi siswa yang masih kesulitan belajar dan memahami pembelajaran, dapat melakukan konsultasi dengan guru sepulang sekolah. Yang keempat, ada jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadwal kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara yaitu paskibra hari Sabtu pagi dan pramuka hari Jumat sore. Sebelum masa pandemi masih banyak lagi loh kegiatan ekstrakurikuler yang aktif. Kegiatan paskibra baru dilakukan kembali pada awal tahun 2022 untuk upacara bendera setiap hari Senin yang sebelumnya sempat ditiadakan karena pembelajaran daring. Kelima itu pembinaan ekstrakurikuler dan kokurikuler di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara dilakukan secara terprogram. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan secara terstruktur dan dibina langsung oleh guru dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut. Segala pembinaan dilakukan oleh guru di dalam sekolah, tidak dari luar. Sedangkan kegiatan kokurikuler hanya dilakukan beberapa guru sesuai bidang studi dan diikuti oleh beberapa anak seperti les tambahan untuk kelas 6 yang akan mengikuti ujian dan anak yang lambat belajar. Keenam, pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Tidak semua guru terlibat, melainkan hanya beberapa saja yang menjadi pembina, yaitu guru yang bersertifikat sesuai bidangnya. Untuk kegiatan kokurikuler yaitu les tambahan, dibimbing oleh guru setiap bidang studi. Jika ada kegiatan karya wisata, biasanya dibimbing juga oleh setiap wali kelas masing-masing setiap siswa. Setiap siswa yang mengikuti kegiatan di luar sekolah juga didampingi oleh guru khusus sesuai bidang lomba. Sedangkan untuk ekstrakurikuler dibimbing langsung oleh beberapa guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Yang ketujuh itu setiap siswa sekolah dasar tidak diwajibkan mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Hanya siswa kelas 3 sampai kelas 6 diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler seperti pramuka. Sedangkan kelas 4 dan 5 diwajibkan mengikuti paskibra. Untuk kelas 6 yang akan mengikuti ujian, wajib mengikuti les tambahan setiap pulang sekolah yang juga termasuk kegiatan kokurikuler. Sebelum pandemi, ada kegiatan TPA yang diwajibkan oleh setiap siswa yang beragama Muslim.
Yang kedelapan, ada pembelajaran di setiap kelas di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara, yaitu kelas 1 dan kelas 4 menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 2, 3, 5, dan 6 menggunakan kurikulum 2013. Yang kesembilan yaitu ada jadwal pembelajaran tambahan bagi siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara, yaitu les tambahan. Les tambahan dilakukan oleh kelas 6 sebagai persiapan ujian nantinya. Les tambahan dijadwalkan selama 6 hari dari Senin hingga Sabtu dengan jadwal mata pelajaran sesuai ujian sekolah nantinya seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan agama. Les tambahan dilakukan selama 2,5 jam. Pada hari Senin, les dilakukan langsung setelah waktu pembelajaran berakhir hingga pukul 15.30. Untuk hari Selasa hingga Kamis hanya sampai pukul 3 sore. Sedangkan untuk hari Jumat, para siswa dipulangkan terlebih dahulu, lalu kembali ke sekolah lagi pukul 1:30 siang, dan hari Sabtu dimulai pukul 8 pagi untuk les tambahan. Dari penjelasan mengenai 4 aspek pengamatan saya dan teman sekelompok saya di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara, kegiatan PLP 1 yang saya lakukan bersama teman-teman sekelompok di sekolah dasar tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana pengkondisian belajar dan keadaan sekolah secara langsung. Kegiatan ini juga dapat memberikan saya pengalaman sekaligus gambaran dalam mempersiapkan diri sebagai pendidik nantinya. Dari kegiatan pengamatan lapangan persekolahan PLP pertama yang saya lakukan di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara, dapat disimpulkan secara menyeluruh itu cukup baik. Adapun kultur Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara dinilai sangat baik, dimulai dari kegiatan 3S yang diterapkan seluruh warga sekolah, pengkondisian awal belajar yang baik, serta beberapa aturan sekolah yang ditaati oleh siswa. Selain itu, suasana yang tercipta juga menyenangkan dan tenang, sehingga siswa merasa nyaman saat di sekolah. Struktur organisasi dan tata kerja sekolah dasar tersebut terdiri dari ketua komite hingga siswanya. Visi dan misi Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara cukup jelas dipajang di dinding sekolah, sehingga dapat dibaca oleh siapapun yang melihatnya. Untuk kegiatan kokurikuler belum sepenuhnya berjalan, hanya les tambahan saja. Sedangkan ekstrakurikuler sekolah hanya 3 kegiatan saja yang saat ini dilaksanakan, yaitu pramuka, paskibra, dan dokter kecil saat dilakukan upacara. Untuk kegiatan seperti karya wisata dan lomba juga belum dilakukan hingga saat ini karena sempat terhenti selama masa pandemi dan biayanya dialihkan untuk pembelian buku karena pergantian kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Sekian penjelasan mengenai pengenalan lapangan persekolahan 1 yang saya lakukan bersama teman sekelompok saya di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Kurang dan lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.